senang banget dari kecil sampai. Kang Tugiman sudah kembali tersenyum. Dari Bandara Adi Sumarmo hingga Pasar Selo, Boyolali, ia bisa semobil lagi dengan Presiden. Riuh rendah rakyat menyambut Presiden. Kang Tugiman pun lewat lapaknya sendiri memperlihatkan antusiasme masyarakat yang juga menyambutnya. Ada dua panggung di situ antara Kang Tugiman dan Presiden. Jika di lapak sekretariat Presiden hanya diposting tipis-tipis, tak lebih dari 4 menitan, di lapak Kang Tugiman durasi 10 kali lipat. Full play dari Pasar Selo hingga Pasar Cepogo di Boyolali, Jawa Tengah. Kang Tugiman tampaknya membawa tim besar di kamera, tentu dengan tim runner yang lengkap dan sigap. Tim editornya juga tampak terlatih menghadapi deadline. 2024 semakin dekat dan sinyal terang mulai tampak. Tak ada kebetulan dalam setiap pertunjukan profesional, termasuk sudut-sudut mana rute Presiden yang biasa penuh improvisasi itu, menyapa rakyat jelantah, sembari bagi-bagi amplop. Money politics? Bukan. Jangan campur adukkan sepak bola dengan politik, kata Presiden. Pada drama sebelumnya ketika sholat di Syekh Syed Solo, para juru tafsir gestur mengatakan Presiden terasa beda. Katanya kini berjarak dengan Kang Tugiman. Untuk bisa satu shot dengan Presiden tanpa izin protokoler kepresidenan adalah hal yang mustahil. Anak Presiden saja bisa dipenggak pas pampres jika tak ada dalam agenda. Apalagi ini semobil bung. Seperti waktu-waktu belusukan sebelum Pilgub. Senyampang itu, pembantu Presiden yang kompeten seperti Mendak Menteri Perdagangan baru datang kemudian, tentunya tidak dengan mobil kepresidenan. Padahal Menteri adalah pembantu terdekat Presiden. Agak sedikit beda level dengan Gubernur sebagai pembantu pemerintah pusat di daerah. Tapi memang tampak ini bukan panggung pembantu Presiden. Sekalipun Mendak nyebut-nyebut dengan takjim bahwa Presiden adalah panglima tertinggi. Terlihat pula dalam section itu Mendak tampak salpos, salah posisi. Presiden sibuk menyapa dan bersalaman dengan rakyat. Kang Tugiman juga meladeni warga yang teriak-teriak memanggil. Mendak berada di tengah keriuhan, sendirian, celingak-celinguk. Betapa tragik komedi ketua umum partai politik tak disapa rakyat jelantah yang sedang histeris menyambut Presiden dan Kang Tugiman. Padahal seperti disinggung Presiden dalam perjamuan rencana koalisi besar, kayaknya Mendak Zulkifli Hasan pengen juga diajak belusuan ke pasar seperti Prabowo Subianto. Tapi dari Selo ke Cepogo sepertinya Presiden berlaku adil karena Kang Tugiman di mobil yang lain. Kini yang diajak satu mobil adalah Mendak. Kang Tugiman menyusul. Meskipun lagi-lagi di pasar Cepogo, Mendak Zulkifli kayak terkena prank. Ia lebih banyak tolah-toleh sendirian di tengah ramai. Presiden sibuk mengulurkan tangan dan amplop pada para pedagang pasar.
Kang Tugiman di sisi lain sibuk diajak selfie di antara terian. Kang Tugiman, aku wongmu. Presiden memang manusia unpredictable. Dari Cebogo menuju Solo, jok belakang kanan mobil kepresidenan kini diduduki Mendak Zulkifli, di mana Kang Tugiman, pembantu ajudan presiden, sibuk mencari Kang Tugiman yang lagi sibuk salam-salaman dengan masyarakat ramai. Kang Tugiman diminta semobil dengan presiden. Karena kursi yang diduduki ketika di Selo sudah diduduki Mendak Zulkifli. Kang Tugiman kemudian duduk di jok depan menggantikan posisi ajudan presiden. Di dalam mobil itu, Kang Tugiman bisa dadah-dadah dengan rakyat jelantah di kiri jalan. Mendak Zulkifli tidak terlihat ngapain. Hanya sesekali saja tampak takjub ketika kamera dari sisi kiri menyorot presiden yang lagi lempar-lempar kaos. Mungkin perlu disarankan ke Mendak, kalau butuh tim media, banyak anak muda pengangguran yang mau banget. Jadwal Kang Tugiman padat. Selesai dari pasar Cepogo, rehat sebentar, ganti baju putih menemani presiden di Pasar Legi Surakarta. Sebelumnya, Kang Tugiman memakai pakaian dinas ASN yang oleh Parlemen Plus 62, Negeri 62, katanya pakaian itu pakaian penjajah Belanda untuk berburu. Ganti, kata mereka. Nggak penting banget deh wakil rakyat ini, komentarnya. Proyek mulu pikirannya. Dasar teman-temannya Arteria Dahlan. Habis buka puasa, Kang Tugiman sudah ganti baju batik. Mengikut presiden lagi dalam Sayyid Humanitarian Day dan salat tarawih bareng di Masjid Sheikh Zayed. Tidak lagi lewat pintu samping seperti insiden Jumat di tempat sama. Bahkan kini ia pun satu sop dengan sang presiden. Istimewa, protokoler biasa. Karena selain keluarga Zayed, dua petinggi malam itu Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga berada dalam satu barisan dengan presiden. Mendak Zulkifli sudah tidak ada, balik ke Jakarta, mungkin tidak tahan dengan belusukan Jokowi. Demikian laporan pandangan mata dan doa Kang Sobari yang ndremimil di lapak pojokan YouTube-nya mungkin dikabulkan agar Kang Tugiman mendapat keadilan. Saya mengatakan ini demi keadilan. Segitunya Kang Sob, saking dini khawatirnya kalau Prabowo atau Anies Baswedan yang jadi presiden. Rujukan Kang Sobari, Densi. Ngopi dulu Kang, Marki Bom. Buktinya, Kang Tugiman sudah bisa ketawa lebar. Toh sebentar lagi lebaran pula. Para pemuja Kang Tugiman sujud syukur. Nggak sempit lagi kayaknya, THR sudah datang. Drama masih akan berlanjut. Usai lebaran nanti dan Megawati bakal enjoy merayakan bulan Bung Karno Juni mendatang di Gelora Bung Karno atas jasa timnas Israel. Dan mungkin selama Megawati sebagai anak Bung Karno masih menjadi ketua PDIP, Pildun tidak akan mungkin terselenggara kalau ada timnas Israel, karena kita anti penjajahan.
dan kita berjuang memerdekakan negara lain dengan tidak mengadakan hubungan. Merdeka!